Wa'arid anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang-orang jahil. Jadi kalau ada orang jahil, kita berteman dengan dia kok ikut jahil, mendingan jangan berteman. Jadi kadang-kadang ada orang yang gak menghubungi orang ini bukan karena dia mutus silaturahim, tapi dia merasa kayaknya lebih baik saya gak berhubungan dulu deh. Nah, kondisi seperti ini bagi saya penting, karena nanti dalam keseharian ada aja orang yang punya saudara itu rese. Saya nggak tahu nih, teman-teman ada yang pernah dengar cerita saudara ngambil harta warisan saudaranya? Nggak kali ya, tapi di berita ada ya. Ini ada orang meninggal lalu adiknya mengambil sehingga anak dari yang meninggal nggak dapat warisan. Ada yang begitu? Ada. Kita hidup di mana manusia tidak semuanya baik, ada yang jahat, ada yang buruk akhlaknya. Dan ketika kita punya kerabat atau teman yang jahil, kita boleh nggak berteman. Bukan berarti kita mutus silaturahim, tetapi kita mengamalkan ayat wa'arid anil jahilin. Nah ini saya nggak tahu, kalau circle teman-teman seperti circle saya nanti akan didapati orang yang curhat, Pak tetangga saya begini, Pak keluarga saya ada yang begini. Orang ini sampai curhat ke saya kan bukan siapa-siapanya ya. Saya cuma dengerin doang. Enaknya kan kalau jadi ustadz dengerin curhat ya. Kan yang masalah dia bukan saya cuma nasihatin doang ya. Ustadz saya lagi punya masalah, ibu yang sabar, enak gitu. Padahal kalau ustadz yang punya masalah juga ngeluh juga ya. Ya Allah masalah banyak banget ya, curhat ke ustadz yang lain. Ustadz saling curhat, habis itu saling mendingan kamu, mending gitu. Baik. Jadi ada orang yang seperti itu. Maka gimana? Yaitu tadi wa'arid anil jahilin bisa kita tafsirkan kalau kerabat ada yang jahil, teman ada yang jahil, kita boleh tidak silaturahim. Kenapa? Karena kalau kita silaturahim malah merugikan banyak orang. Maka terkadang orang-orang itu ada yang memilih tidak bertemu dengan dia, karena ketika bertemu tuh bisa menjadi tafsiran yang banyak. Misalnya ada orang yang terbukti melakukan penipuan, bisa menggandakan uang, lalu tiba-tiba orang ini pernah foto sama kita. Nanti orang nyangka, loh kok ustadzah foto sama dia, ustadz foto sama dia. Jadi orang salah paham, sangkanya kita juga mendukung upaya dia menggandakan uang. Padahal ternyata penipu Bu ya. Ada ya, ada yang percaya orang bisa gandain uang ya. Ada ya, termasuk ada yang percaya babi ngepet ngambil uang di tempat saya Pak, sering kehilangan, kayaknya babi ngepet ya. Padahal menurut saya kalau babi ngepet abang, kenapa dia muterin rumah orang bukan muterin ATM? ATM lebih banyak ya, muter-muter 7 kali pulang bawa uang sekresek ya. Muterin rumah orang ternyata bawa uang recehan. Tapi ada orang yang seperti itu, gara-gara fotonya ada sama orang ini, ustadz itu, ustadzah itu dianggap pro, mendukung, sama, padahal cuma foto doang gitu kira-kira ya. Nah, baik, maka kadang-kadang kita boleh tidak berhubungan dengan kerabat atau dengan teman kalau kita menganggap dia jahil dan menganggap kalau kita berhubungan dengan dia akan banyak keburukan yang muncul.